Senang menyapa kita semuanya melalui media ini. Kiranya Tuhan tetap dan selalu menyertai kita. Saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita, tapi sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu yang ke-13 setelah Trinitatis tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-27, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikianlah bunyinya. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusannya kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Disitulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, topik minggu kita hari ini, manusia tidak untuk diperjualbelikan. Dalam bahasa Batak dikatakan, "Dang jadi macehon dongan col." Bapak, Ibu, saudara-saudari, kapan kejahatan bisa terjadi? Jawabnya, ketika Anda mulai membenci. Sekali lagi saya katakan, kapan kejahatan terjadi? Ketika Anda mulai membenci. Secara emosional, benci sejajar dengan cinta. Kenapa sejajar? Karena kalau saya sudah membenci orang lain, maka sampai kapanpun yang saya benci itu akan tetap salah. Nah, selama saya mencintai seseorang, sampai kapanpun yang saya cintai itu adalah yang terbaik. Hal yang serupa juga adalah benci ini sejajar dengan rindu.
Kalau saya sudah benci kepada seseorang, maka saya akan tetap menjaga jarak, apapun ceritanya. Nah, kalau saya sudah merindu sama seseorang, saya akan berusaha untuk bertemu supaya rindu saya ini terbalaskan. Tidak ada yang boleh menghambat, termasuk virus corona sekalipun. Tidak bisa menghambat, karena saya sudah rindu. Bapak Ibu Saudara-saudari, berbagai macam faktor membuat manusia membenci. Tapi salah satunya adalah like and dislike. Perasaan suka dan tidak suka. Lihat, mengapa ada orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua? Jawabnya masalah suka dan tidak suka. Contoh yang lain, mengapa ada anak memperkosa ibunya, ayah memperkosa putrinya, juga berhubungan dengan masalah perasaan suka dan tidak suka. Yang paling parah, mengapa ada pemuka agama membakar, menutup, bahkan tidak mengizinkan rumah ibadah untuk berdiri? Juga sama, masalah suka, tidak suka dan tidak suka. Nah, faktor yang kedua membuat manusia membenci adalah masalah gaya hidup. Si A gaya hidupnya biasa-biasa, si B gaya hidupnya luar biasa atau high style. Lalu karena si A ini biasa-biasa dan tidak mau merubah hidupnya atau tidak mau mengikut gaya si B, mungkin si B begini, dia orangnya poya-poya, lalu si A dia tidak mau mengikutkan si B yang berpoya-poya, lantas si B jadi benci kepada si A karena dia tidak mau mengikut gaya si B. Macam faktor-faktor yang lain. Tapi hampir secara umum, kedua faktor ini yang membuat manusia membenci. Yang pasti saya mau katakan begini, buat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jangan biarkan rasa benci tinggal di dalam dirimu. Kenapa? Kalau kita sudah membenci, jangan harapkan kita bisa berpikir objektif. Sebaliknya, kita akan tetap berprasangka buruk terhadap orang lain. Jangan harapkan Bapak Ibu kita bisa mengintrospeksi diri kalau rasa benci masih tetap tinggal di dalam diri kita. Bahkan kita akan tetap menambah daftar dosa orang lain. Bukankah seperti itu yang terjadi kepada anak-anak Yakub?
karena saudara-saudara Yakub membenci Yakub, saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf, sehingga saudara-saudaranya berencana hendak membunuh, walaupun akhirnya mereka menjualnya. Akar permasalahannya adalah benci. Nah, bukan hal seperti juga yang terjadi dengan para imam-imam kepala, juga tua-tua bangsa Yahudi. Mereka berencana hendak membunuh Yesus. Karena apa? Karena mereka membenci Yesus, menganggap Yesus itu sebagai pesaing terberat mereka. Jikalau Yesus masih tetap hidup dan tetap berkeliaran melayani di tengah-tengah bangsa Yahudi, maka mereka tidak akan ada lagi yang mendengarkan. Tidak akan ada lagi yang mengikut mereka. Mereka akan tersisihkan. Salah satu cara untuk supaya tidak terjadi seperti itu, Yesus harus dibunuh. Akar permasalahannya adalah benci. Oleh karena itu Bapak Ibu, buang rasa benci jauh-jauh, dan jangan pernah membuat orang lain membenci dirimu. Ingat, satu masalah menimbulkan satu kebencian, tapi satu kebencian akan menimbulkan banyak masalah. Nah, karena itu yang pertama saya mau katakan, buang rasa benci dari dirimu. Kemudian Bapak Ibu, Allah tidak menginginkan manusia memperjualbelikan manusia. Karena apa? Itu sama halnya dengan manusia mengambil keuntungan untuk kepentingan dirinya sendiri. Hal yang sama juga dengan mengeksploitasi manusia. Seperti yang terjadi dengan Yudas. Dia dieksploitasi oleh imam-imam kepala dan tua bangsa Yahudi. Dia dihasut, dia dimanfaatkan, hingga akhirnya dia tidak berpikiran sehat. Dia melakukan apa yang dikatakan oleh para tua-tua dan para imam-imam kepala orang-orang Yahudi. Dia menjual Yesus. Dan akhirnya dia bunuh diri. Jangan menjual manusia. Jangan mengeksploitasikan manusia. Apalagi menjadikan perempuan menjadi budak seks atau memuaskan keinginan orang lain. Apalagi menjual anak untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan kehidupan. Seperti ada sebuah daerah, disebut daerah itu dulu pertanisan. Konon katanya di sana terjadi barter antara makanan, beras atau apakah itu, lalu ini diganti dengan
tangan manusia. Lalu nantinya manusia itu jadikan budak, lalu yang membawa anak atau manusia yang dibarter ini, yang ditukar, kembali pulang. Itu sebabnya dikatakan dulu pertangisan. Karena itulah tempat perpisahan antara orang tua dan anak. Ada kesedihan. Kiranya jangan lagi terjadi seperti itu di tengah-tengah kehidupan kita. Terlebih ketika Tuhan Yesus sudah hadir menjadi juru selamat bagi manusia. Jangan lagi ada keinginan-keinginan yang hanya untuk menyenangkan diri sendiri tanpa peduli kepada orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu, entah kenapa penyesalan memang sering datang terlambat. Tidak pernah penyesalan itu di depan, penyesalan di belakang. Tapi saya tidak mau mempersalahkan penyesalan ini. Efek dari penyesalan itu yang mau saya tekankan. Banyak orang menyesal, tapi penyesalan itu tidak terarah. Bahkan mau sampai seperti yang dilakukan oleh Yudas. Dia menyesal, tapi penyesalannya menghantarkan dia kepada kematian, menghantarkan dia kepada penyakit. Kalau Anda menyesal atas apa yang telah terjadi, yang Anda lakukan, maka bertobatlah. Maka berubahlah. Seperti halnya murid Yesus yang lain, namanya Petrus. Dia pernah meniadakan Yesus, menganggap Yesus itu bukan sahabatnya, menyangkal Yesus. Tapi ketika dia sadar, dia menyesal, lalu dia mengaku kalau dia sudah menyangkal Yesus. Dia tidak berpikir dangkal. Nah, hal seperti ini sebenarnya hal yang sepele, tapi kerap diabaikan oleh banyak orang. Dia menyesal, tapi penyesalannya menghancurkan diri. Kalau Anda menyesal, maka baiklah penyesalanmu itu menghantarkanmu kepada perubahan atau pertobatan. Yang ketiga, Bapak Ibu, dari nats ini yang mau disampaikan kepada kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kerap kita akan menemukan manusia yang seperti serigala berbulu domba. Tampaknya dia baik, tapi sebenarnya dia tidak baik. Dia sedang menutupi kejahatannya. Lihat, seperti yang dilakukan oleh para imam kepala, juga tua-tua bangsa Yahudi. Mereka mengharamkan uang darah, uang yang diterima oleh Judas untuk menyerahkan Yesus ke tangan para tua-tua dan imam kepala, tanpa memperhatikan bahwa mereka telah membunuh Yesus. Seolah-olah uang ini yang lebih haram daripada perbuatan mereka, padahal sebenarnya tidak. Uang tidak pernah haram, tapi manusia yang membuatnya menjadi
Uang tidak pernah datang dari iblis, tapi manusia yang membuat itu menjadi iblis, karena manusia tidak bisa mengkontrol dirinya terhadap uang. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kita akan menemukan banyak manusia ibarat seperti serigala berbulu domba. Kelihatan baik, sebenarnya dia tidak baik. Tidak seperti apa yang kita lihat. Dia sedang menutup-nutupi kesalahan. Atau jangan-jangan dia sedang mencari kelemahan kita. Dengan begitu, dia akan memanfaatkan kelemahan kita untuk menguntungkan dirinya. Yang terakhir Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Allah memanggil kita. Allah menginginkan kita untuk memerdekakan orang yang berkekurangan dengan menolong, membantu, mencukupkan kehidupan mereka. Jangan manfaatkan kekurangannya. Jangan jadikan kekurangannya itu menjadi keuntungan semata bagi dirimu. Tetapi bantulah dia oleh karena kekurangannya. Supaya dengan begitu tidak akan ada lagi orang yang bahagia hanya dirinya sendiri, tapi bahagia untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat selalu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa. Mampukan dan kuatkan kami Tuhan untuk melakukan agar firman-Mu ini dapat dan nyata di tengah-tengah kehidupan kami melalui hidup kami. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan menguatkan kami agar kami tidak hanya sebagai pendengar tetapi juga pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, berkati firman-Mu, berkati juga hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa.